Saya Sheryl dari 8D, absen 5. Saya Clara dari 8D, absen 8. Saya Joshua, kelas 8D, absen 16. Saya Oden dari kelas 8D, absen 22. Salam sejahtera bagi kita semua. Dengan segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mencurahkan rahmat dan hidayat-Nya, sehingga kita dapat menyelesaikan tugas membuat podcast yang berjudul Mewujudkan semangat Sumpah Pemuda dengan kemajuan teknologi. Adapun tulisan ini disusun untuk tugas podcast tentang Indonesia dahulu dan sekarang. Terselesaikannya tugas podcast ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, serta usulan dari semua yang telah membantu pembuatan tugas podcast ini. Maka, ungkapan rasa terima kasih ini disampaikan kepada guru pembimbing Pak Nugroho serta kerjasama kelompok kita ini. Bangsa Indonesia sadar berbagai penyebab kegagalan perjuangan kemerdekaan pada masa lalu. Salah satu penyebab kegagalan adalah perlawanan yang bersifat kedaerahan. Pada awal abad 20, corak perjuangan bangsa Indonesia berubah dari yang bersifat kedaerahan menuju perjuangan yang bersifat nasional. Paham kebangsaan atau nasionalisme telah bertumbuh dan menjelma menjadi sarana perjuangan yang kuat. Latar belakang munculnya nasionalisme ditinjau dari asal pengaruhnya. Pergerakan nasional dilatar belakangi berbagai kejadian di dalam dan luar negeri. Faktor internal yang melatar belakangi tumbuhnya semangat kebangsaan. 1. Perluasan pendidikan. Pemerintah Hindia Belanda menerapkan kebijakan politis etis dalam bidang irigasi atau pengairan, emigrasi atau transmigrasi, dan edukasi atau pendidikan. Mulai abad 20, perkembangan pendidikan semakin banyak. Pendidikan sangat besar perannya dalam menumbuh kembangkan nasionalisme dan mendorong semangat pembaharuan masyarakat. Faktor internal yang kedua, kegagalan perjuangan di berbagai daerah. Bangsa Indonesia menyadari berbagai penyebab kegagalan perjuangan kemerdekaan pada masa lalu adalah perlawanan yang bersifat kedaerahan. Memasuki abad 20, corak perjuangan bangsa Indonesia berubah dari bersifat kedaerahan menuju perjuangan yang bersifat nasional. Faktor internal yang ketiga, rasa senasib sepenanggungan. Tekanan pemerintah Hindia Belanda pada bangsa Indonesia telah memunculkan perasaan kebersamaan rakyat Indonesia sebagai bangsa terjajah. Hal inilah yang mendorong tekad bersama untuk menghimpun kebersamaan dalam pergerakan kebangsaan Indonesia. Faktor internal yang keempat, perkembangan berbagai organisasi etnik kedaerahan. Awalnya organisasi yang berdiri di Indonesia adalah organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan, antara lain Serikat Pasundan dan Perkumpulan Kaum Betawi. Selain itu muncul juga beberapa organisasi kedaerahan seperti Trikoro Darmo, Jong Java, dan Jong Sumatera Nenbon. Beberapa organisasi bernafas keagamaan yang muncul pada masa awal abad 20 antara lain Jong Islami Tenbon, Muda Kristen Jawi, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persis atau Persatuan Umat Islam, dan Al-Jamiatul Wasiyah. Faktor eksternal yang melatar belakangi tumbuhnya semangat kebangsaan. 1. Munculnya paham-paham baru di dunia seperti pan-islamisme, nasionalisme, sosialisme, liberalisme, dan demokrasi. Menjadi salah satu pendorong pergerakan nasional Indonesia yang mengajarkan langkah-langkah memperbaiki kondisi hidup bangsa Indonesia. Faktor eksternal yang kedua, beberapa peristiwa seperti kemenangan Jepang atau Rusia dalam Perang 1905. Pada tahun 1904 sampai 1905 terjadi peperangan Jepang melawan Rusia. Tentara Jepang berhasil mengalahkan Rusia dan menjadi inspirasi negara-negara lain bahwa orang Asia bisa mengalahkan bangsa Barat. Faktor eksternal yang ketiga, perkembangan berbagai organisasi pergerakan nasional di berbagai negara. Pada abad 20, negara-negara terjajah di Asia dan Afrika menunjukkan perjuangan pergerakan kebangsaan. Di India muncul pergerakan dengan tokohnya Mahatma Gandhi dan Muhammad Ali Jinnah. Di Filipina, Jose Rizal memimpin perlawanan terhadap penjajah Spanyol. Di Tiongkok muncul Dr. Sun Yat-sen yang terkenal dengan gerakan pembaharuan. Nah, setelah mempelajari sejarahnya, mari kita lihat perbedaan semangat Sumpah Pemuda dulu dan sekarang. Saya bagi menjadi 3, yaitu Kebangkitan Nasional, Sumpah Pemuda dulu, dan Sumpah Pemuda sekarang. 1. Kebangkitan Nasional. Hari Kebangkitan Nasional adalah masa di mana dorongan untuk bangkit, rasa semangat persatuan dan kesatuan, serta nasionalisme untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia dalam belenggu jajahan kolonial Belanda.
Pada masa itu, terdapat dua peristiwa penting, yakni Budi Utomo dan cikal bakal lahirnya Sumpah Pemuda. Disinilah letak makna dari sebuah Hari Kebangkitan Nasional. Hari Kebangkitan Nasional sebagai momentum untuk merefleksikan perjuangan yang nantinya diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan negara. 2. Sumpah Pemuda dulu. Awal mula terbentuknya Sumpah Pemuda. Pembentukan Sumpah Pemuda ini hasil dari rumusan dalam Kongres Pemuda kedua Indonesia yang dihadiri oleh para pelajar Indonesia pada tahun 1928. Fungsi dari Sumpah Pemuda adalah membangkitkan jiwa dan sikap nasionalisme pemuda-pemudi Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia untuk melawan, mengusir, dan menentang para penjajah, membuat kokoh dan tebal rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, memperluas usaha-usaha dan kegiatan agar tercapainya kemerdekaan Indonesia, menghilangkan rasa kedaerahan yang menjadi penghalang rakyat Indonesia untuk bersatu, melaksanakan cita-cita untuk mengumpulkan seluruh pemuda Indonesia. Untuk itulah dibentuknya Sumpah Pemuda bagi penjajahan di Indonesia dulu. 3. Sumpah Pemuda sekarang. Perkembangan atau sikap dari Sumpah Pemuda di zaman sekarang. Kira Pemuda contohnya, esensi dari kegiatan tersebut adalah mewadahi generasi muda dari berbagai suku, agama, ras, tempat tinggal bersatu padu, mengenal satu sama lain, berikrar, serta menghayati sampai mengimplementasikan isi Sumpah Pemuda. Namun, kenyataan ini berbanding terbalik. Seperti dilansir dari Kompasiana, sudah tiada lagi pemuda yang memiliki cita-cita membebaskan negara dari penjajahan asing. Dengan kata lain, perjuangan pemuda di masa kini sebenarnya lebih berat dan kompleks. Potret pemuda masa kini digambarkan lebih senang memikirkan artis idola bahkan kehidupan orang lain atau sering disebut dengan istilah julid dibandingkan memikirkan nasib negara. Ditambah lagi, pemuda masa kini lebih gemar menuangkan kegalauan hatinya melalui media sosial dibandingkan menyumbangkan pemikiran berharga bagi bangsa. Tetapi menurut saya juga ada banyak muda-mudi yang mengikuti berbagai organisasi baik bagi negara. Organisasi baik seperti organisasi yang diciptakan untuk membantu sesama, mengurangi sampah, keamanan negara, kesehatan negara, dan lain-lain sebagainya. Organisasi ini diciptakan para pemuda Indonesia untuk menjadikan Indonesia yang lebih maju. Para pemuda banyak mendirikan organisasi yang baik ini juga merupakan sikap Sumpah Pemuda di zaman sekarang. Jadi, seperti itulah perbedaan di zaman dahulu dan sekarang dari nilai kebangkitan nasional dan Sumpah Pemuda itu. Perkembangan Sumpah Pemuda dan semangat kebangsaan juga disertai dengan perkembangan teknologi. Jenis pesawat sederhana. Pesawat sederhana terdiri dari pengungkit. Pengungkit juga disebut dengan tuas. Pengungkit merupakan salah satu pesawat sederhana yang digunakan untuk mengungkit, mencabut, dan mengangkat benda. Pengungkit terdiri dari 3 bagian, yaitu 1. Titik tumpu disebut juga dengan titik fulcrum. 2. Titik tempat batang ditumpu atau diputar. 3. Titik beban, yaitu bekerjanya beban. Titik kuasa, yaitu bekerjanya gaya. Bidang miring. Bidang miring adalah suatu permukaan datar yang memiliki sudut. Sudut tersebut bukan sudut tegak lurus terhadap permukaan horizontal. Salah satu contohnya tangga untuk dinaiki. Tangga yang landai tentu akan lebih ringan digunakan karena untuk mengangkat kaki tidak perlu menggunakan tenaga yang besar. Sedangkan tangga yang curam akan terasa lebih berat untuk mengangkat kaki dan memerlukan tenaga yang besar. Katrol. Katrol adalah suatu roda yang sekelilingnya diberi tali dan digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Jika mengangkat barang dengan katrol tentu akan terasa lebih ringan. Katrol memiliki beberapa jenis, yaitu 1. Katrol tetap, 2. Katrol bebas, 3. Katrol majemuk. Roda digunakan untuk memindahkan benda agar lebih ringan. Roda memiliki sebuah poros dan bisa berputar pada porosnya. Salah satu contohnya adalah roda sepeda yang sering digunakan. Roda memiliki beberapa jenis, yaitu 1. Roda setali, 2. Roda sepusat, 3. Roda bersinggungan. Perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya masa lalu, namun hari ini, esok, dan selamanya. Mari kita perjuangkan bersama bangsa Indonesia adil dan sejahtera. Oke teman-teman, setelah kalian melihat gambaran video tentang perjuangan bangsa Indonesia waktu dulu hingga sekarang dengan beragam coraknya, jangan lupa ya kalian like dan subscribe channel ini.